lanjutkan kembali, selanjutnya ayat 186 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wallahu a'lam bimuradi. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang dalil puasa. Nah, ini dikuatkan lagi pada ayat 185, di mana puasa itu bukan satu hari ya, tapi faf'aluhu, kerjakanlah oleh kalian, lakukanlah oleh kalian puasa tersebut, tilkal ayyamu, pada beberapa hari tersebut, yang mana adapun beberapa hari tersebut itu syahrul ramadhana, yaitu pada bulan Ramadan. Bulan yang mana alladzi unzila, yang diturunkan fihi, di dalamnya apa, Al-Qur'anu, Qur'an. Jadi ulama sepakat Quran pertama kali turun yaitu pada bulan Ramadan, baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat pertama ya, Iqra, maupun turunnya secara berangsur-angsur minal lauhil mahfuzi, dari lauhim mahfuz, ilas sama'id dunya, ke langit dunia, fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar, minhu, daripadanya. Yang perlu Bapak Ibu pahami, memang Nabi Muhammad menerima Quran secara berangsur-angsur, tapi Quran sendiri turun dari lauhim mahfuz ke langit dunia itu sekaligus ya. Jadi Allah menurunkan dari lauhim mahfuz ke langit dunia kita itu sekaligus. Adapun dari langit dunia dibawa sama malaikat Jibril, diwahyukan kepada Nabi Muhammad, itu turun berangsur-angsur. Jadi ini tidak terlepas dari takdir ya, takdir qada-qadarnya Allah. Walaupun secara asbabun nuzul ya, sebab turunnya ayat Quran itu seringkali berkaitan dengan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ya. Sekalipun misalnya Nabi Muhammad peristiwanya begini, turun ayat begitu, Nabi Muhammad dalam keadaan seperti ini, turun ayat seperti itu gitu ya, dan seterusnya. Itu secara angsur-angsur turunnya Quran. Tapi sebetulnya itu sudah digariskan sama Allah ya, bahwa Nabi Muhammad nanti bakal begini dan ayat yang keluar akan begitu gitu. Jadi jangan disalahpahami, wah berarti Allah nggak maha tahu. Justru Allah maha tahu, karena Allah maha mengetahui bahwa Nabi Muhammad akan menghadapi satu peristiwa seperti itu, atau para sahabat kaum muslimin menghadapi satu peristiwa, maka diberikanlah satu ayat yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Nah, turunnya ayat Al-Quran kepada Nabi memang berangsur-angsur ya, dari bulan Ramadan sampai bulan Ramadan berikutnya, terus aja begitu sampai Nabi Muhammad SAW berusia 61 tahun. Jadi konon usia Nabi 61, kemudian terjadi peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Nah, disitulah kemudian selesai wahyu. Tapi beberapa ulama berpendapat wahyu masih tetap turun sampai Nabi wafat 63 ya. Tapi ayat yang turun itu hanya ayat pengulangan, yang mana ayat tersebut sudah pernah turun sebelumnya. Nah, kemudian dijelaskan bahwa dipastikan yang dimaksud bulan Ramadan yang dimana kita diwajibkan berpuasa adalah bulan dimana saat itu turunnya Al-Quran. Nah, kemudian dijelaskan juga hudan, dimana Quran tersebut ditujukan sebagai petunjuk, halun, menjadi hal, hadian, pada lafaz hadian ya. Huda itu hidayah, sama aja, petunjuk, bimbingan, minad dolalati, dari kesesatan.
linnasi untuk manusia, wabayinati dan juga menjadi penjelasan, ya, untuk menjelaskan tentang hukum-hukum, ayatin dari berbagai ayat atau tanda, wabihatin yang nyata, minal huda dari berbagai petunjuk atau bimbingan, semuanya lengkap di dalam Al-Quran. Bima dengan perkara, yahdi yang menuntun atau membimbing atau menunjukkan, ilal haqqi kepada sesuatu yang hak, ya, kepada kebenaran, minal ahkami dari berbagai hukum-hukum, ya, berupa hukum-hukum syariat tentunya, wa minal furqan dan juga dari pemisah, pembeda, mimma dari perkara, yafroku yang mana membedakan atau untuk memberi filter, ya, kepada kita supaya bisa bedain bainal haqqi antara perkara yang hak, antara perkara yang benar, wal batili dan juga perkara yang batil, perkara yang salah. Faman maka siapa orang syahida yang dia menyaksikan, maksudnya hadirah, dia hadir, minkum daripada kalian, asyahro pada bulan tersebut, maksudnya kita diberikan kesempatan sama Allah menyaksikan bulan Ramadan, kita diberi umur panjang bertemu bulan Ramadan, fal yasumhu maka berpuasalah dengannya tersebut. Nah, ini diulang lagi, ya, kemarin udah disebutin puasa, sekarang disuruh lagi puasa, ya. Dalam ulumul Quran kalau ada satu ayat diulang lagi, maknanya adalah lit taukid, untuk penegasan suatu ibadah. Sama kayak sholat, ya, sholat, zakat itu seringkali diulang-ulang untuk menegaskan tentang salah satu fadilah atau keutamaan ibadah tersebut. Begitu juga dengan puasa Ramadan ini. Waman utawi sapane wong kana kang ono sapa man iku maridon loro. Andai kata kok ada orang yang dimana dia sakit, au ala safarin utawa ing atase lelungan, atau dia dalam keadaan bepergian, faiddatun maka wajib mengganti dia min ayamin pada hari ukhara yang lain. Maka orang tersebut wajib mengkodoknya atau iddah menggantinya pada hari yang lain. Taqaddamu yang mana didahulukan, mislahu seumpamanya tersebut, wakarroro dan pengulangan, maksudnya pengulangan ayat dan hukum daripada puasa ini, ya. Padahal pada ayat sebelumnya sudah dijelaskan. Maksudnya apa sih? Li'alla yatwahum, tujuannya adalah agar tidak menyangka mereka, maksudnya kita nih orang Islam, mereka di sini maksudnya sahabat Nabi, ya, saat itu, akan naskhohu, yaitu akan hukum nasahnya, hukum penghapusannya, bitakmimi dengan umumnya lafat man syahida, lafat man syahida. Kemarin kan sempat kita bahas, ya, bahwa ada nasah, ya, ada penghapusan tentang syariat puasa yang mana boleh memilih antara puasa atau fidyah. Nah, syariat tersebut kemudian dihapus, maka tetap buat orang yang tanpa uzur wajib bagi dia berpuasa. Nah, adapun bagi orang yang uzur, kemarin udah kita bahas, ya, ada uzur-uzur yang hanya dia membayar fidyah saja, ada uzur-uzur yang mana bukan cuma fidyah tapi juga qada puasa. Tapi juga ada juga uzur yang dia tidak perlu bayar fidyah, cukup qada. Nah, kemarin saya contohin karena sambil inget-inget, ya, buat orang yang tua, buat orang yang pikun, atau orang yang tidak bisa diharapkan sembuh, sakitnya udah parah. Nah, maka bagi orang tersebut apa yang harus dilakukan? Qada saja, fidyah saja, atau qada plus fidyah? Nah, cukup fidyah saja. Sedangkan orang yang misalnya perempuan, ya, dia sakit, dia halangan, ya, atau menyusui atau hamil, ya, maka bagi perempuan tersebut apa? Qada dan fidyah. Jadi bukan cuma fidyah saja tapi qada dan fidyah. Sedangkan buat orang yang dia bepergian, ya, bepergian tentunya sesuai jarak dari hukum fikih, ya, 2 marhalah atau kurang lebih 82 km. Maka bagi dia perlu nggak bayar fidyah? Nggak perlu. Orang yang bepergian dia cukup qada, ya. Jadi ada beberapa kriteria. Walaupun tadi saya sampaikan sebelumnya
Syariatnya nggak begitu. Dulu zaman Nabi boleh milih, mukhayyar, silakan mau puasa terserah, mau fidyah terserah. Nah, tapi kemudian syariat itu diubah. Nah, tujuan daripada ayat ini diulang adalah supaya jangan sampai sahabat saat itu dan kita saat ini menganggap bahwa hukum itu masih berlaku gitu. Nah, makanya di sini disebutin bitakmimin dengan umumnya lafaz man syahida. Yuridu kemudian menghendaki. Siapa Allah Ta'ala? Allah menghendaki bikum untuk kalian al-yusra akan kemudahan. Jadi Allah menghendaki kemudahan. Wala yuridu dan tidak berkehendak Allah bikum kepada kalian al-usra akan kesulitan atau kesempitan. Jadi semuanya ini dilakukan kenapa boleh bagi orang sakit, bagi orang bepergian, ya dia diperbolehkan untuk mengganti puasa yang lain. Tujuannya adalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Jadi Allah pengen supaya kita mudah melaksanakan ibadah. Walida oleh karenanya abaha maka boleh atau mubah lakum bagi kalian apa alfitru berbuka fil marodi pada saat sakit. Jadi kalau waktu sakit kalau kita diperbolehkan berbuka, tentunya sakit yang berat ya. Wasafari dan juga dalam keadaan bepergian. Dibatasi oleh ulama fikih bepergian bukan untuk maksiat. Tapi kalau berpergian untuk maksiat tidak mendapatkan rukhsah ringannya puasa. Walikauni dzalik dan juga karena adapun ya kepada hal tersebut atau kedua hal tadi ya yang kita bahas fi maknal ilati adalah sebab atau bermakna ilat, makna sebab. Ya, jadi adanya kedua hal tersebut sakit dan bepergian itu menjadi ilat, menjadi sebab uzur seseorang lil amri atas perintah Allah bisaumi dengan puasa atau fa yang mana menghubungkan alaihi kepadanya. Jadi jelas ilatnya di situ jika seseorang tidak sakit, jika seseorang tidak dalam bepergian, dalam arti gampangnya dalam keadaan normal, tidak ada uzur yang menghadapi dia, maka orang tersebut wajib hukumnya puasa. Walitukmilu dan juga cukup atau sempurnakan oleh kalian. Jadi dihendaknya kita menyempurnakan. Bitahfifi dengan bacaan tahfif enteng. Litukmilu. Watasdidi atau boleh juga ditasdid. Ya, tukammilu. Nah, jadi nanti ada qiraah lain bacanya walitukammilu. Sama aja artinya. Al-iddata akan bilangan. Nah, disempurnain bilangan maksudnya kalau kita dapat yang meragukan. Ya, maksudnya iddata shaumi ramadhana yaitu jumlah hari pada bulan Ramadan. Makanya kalau pas lagi sidang isbat ya tanggal 29 pemerintah kumpul gitu ya sama Kementerian Agama, kok hilalnya belum kelihatan, maka disempurnakan. Nah, ini dalilnya walitukmilul iddah, maka sempurnakanlah bilangan yang tadinya 29 maksudnya disempurnain jadi 30 hari karena hilalnya tidak kelihatan. Nah, kalau udah sampai 30 hari terus ngapain? Walutukabbiru, maka kemudian hendaknya bertakbir. Nah, jadi takbiran juga ada dalilnya juga. Hendaknya engkau membesarkan Allah akan Allah Subhanahu wa taala. Takbiran di hati kita. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inda ikmaliha ketika saat sempurnanya. Jadi kalau udah selesai Ramadan kita lakukan puasa, maka takbiran. Ya, walaupun mungkin cuma sebentar, sejam 2 jam ya. Jangan dihabisin buat bermaksiat, nauzubillah, atau buat yang nggak penting-penting ya. Alama hadakum, alama atas suatu perkara ya, hadakum yang ditunjukkan untuk kalian, arsyidakum maksudnya membimbing kalian, limu'alimid dinihi oleh bimbingan agama atau guru-guru agama atau ulama juga boleh, agama syariat kita, pokoknya sesuai apa yang diterangkan di dalam syariat kita. Wala'allakum dan tujuannya juga agar kalian itu tashkuruna bersyukur. Jadi supaya kita jadi orang-orang yang pintar bersyukur atas nikmat Allah. Allah akan Allah ala dzalika akan hal tersebut. Nah, selanjutnya wasa'ala dan suatu ketika bertanya
Siapa yang bertanya? Jama'atun Nabi, yaitu jamaah, maksudnya sahabat, ya, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika, satu pertemuan, ada sahabat yang bertanya pada Nabi, aqaribu rabbuna, wahai Nabi, apakah Tuhan itu dekat dengan kami? Kalau dekat dengan kami, fanu najihi, maka kami kemudian akan berbisik. Maksudnya doanya pelan-pelan kalau Tuhan dekat sama kita. Ambaidu, atau Tuhan itu jauh, Allah itu jauh. Fanu nadihi, maka kami akan berseru. Nanti kita akan teriak, akan kenceng-kenceng doanya. Fanazala, maka turunlah ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Nah, ini ayatnya. Wahai Nabi, kata Allah, wa idza sa'alaka, ing dalam nalikane takon sopo umatmu ing sira. Kalau ada umatmu bertanya kepada engkau wahai Nabi, yang bertanya itu ibadi, ya, hamba-hambaku. Kok mereka nanya ani tentang aku, fa ini, maka jawablah wahai Nabi, sesungguhnya aku, kata Allah, itu qaribun, zat yang maha dekat, minhum, kepada mereka. Bilang, jawab kalau aku dekat dengan mereka. Bi ilmi, nah sifatnya dekat ini adalah dengan sifat ilmunya Allah. Artinya gerak-gerik kita diawasi sama Allah. Ya, apa yang kita lakukan itu Allah tahu. Ya, pekerjaan kita, ya, baik itu halal haram, perbuatan kita, baik itu taat atau durhaka, Allah itu tahu. Artinya Allah dekat dengan kita. Dekat di sini dalam artian dekat ilmunya Allah. Kenapa nggak pakai jarak? Karena Allah tidak berjarak. Ingat, ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bolak-balik saya sampaikan, Allah maujudun bila zaman, Allah maujudun bila makan. Allah itu maujudun, wujudnya Allah bila zaman, tanpa perantara waktu. Allah nggak butuh waktu, nggak butuh masa. Dari dulu sampai sekarang Allah ya begitu. Beda sama kita Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu kita masih kecil, masih bayi, nah, masih imut. Nah, terus berpindah tuh ya, waktu demi waktu, balita, beranjak besar, ya, sekolah SD, ya, yang terus SMP, sekolah SMP, ada yang berangkat, ya, pergi cari kerja, ya, terus hijrah kemana, gitu ya, merantau kemana dan sebagainya, beranjak lagi, kemudian nikah, terus sampai sekarang. Nah, itu kita butuh waktu, sedangkan Allah enggak. Allah ya begitu dari dulu. Allah maujudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Allah nggak butuh tempat. Beda sama kita. Sekarang kita bertempat di musola. Nanti kita pulang, kita bertempat di rumah. Orang pergi keluar angkasa pun tetap bertempat. Mereka bertempat di planet, ya kan? Nah, beda sama Allah. Allah nggak butuh tempat. Makanya Allah juga nggak butuh jarak. Nah, jadi kalau ada orang nanya kayak begitu, secara nalar sudah tidak boleh dijawab. Kalau ada orang nanya Allah dekat apa jauh, cukup jawab kata Nabi sesuai firman Allah, fa inni qarib. Jadi kata Nabi, kalau ada yang bertanya, idza sa'alaka ibadi anni, ada yang bertanya Muhammad, anni tentang aku, ibadi, umatku itu, ya, hambaku bertanya, maka jawablah fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Nah, kemudian Nabi disuruh bilangin fa akhbarahum, maka beritakanlah kepada mereka bidzalika akan hal tersebut. Ujibu, di mana aku menijabah, aku mengabulkan, kata Allah, dakwatad da'i, doanya orang yang berdoa, idza da'ani, ketika mereka berdoa. Jadi kalau kita berdoa pasti Allah mengijabah, biinalatihi, dengan mendapatkannya, maksudnya mendapatkan hasil daripada doa yang kita sampaikan. Ma akan perkara sa'ala yang dia memintanya. Fal yastajibuli, maka hendaknya mereka memenuhi aku, kata Allah. Da'ai maksudnya adalah memenuhi daripada panggilanku, bit ta'ati, dengan ketaatan, wal yu'minu, dan kemudian beriman, ya, yudawamu, dengan senantiasa mereka alal imani, mendawamkan iman, bi, kepadaku. Jadi tetap senantiasa percaya pada Allah. Jangan gila doanya udah dikabulin lupa sama Allah. Kebanyakan orang begitu, ya, giliran susah ingat Allah, ya, giliran doanya dikabulin lupa sama Allah. Nggak boleh. Disebutin di sini fal yastajibuli
wal yu'minu bi la'allahum, supaya agar mereka semua itu yarsyuduna, mendapatkan atau berada dalam bimbingan atau dalam petunjuk ya. Yahtaduna maksudnya adalah bimbingan atau petunjuk. Nah ini unik ya, jadi puasa ini kemudian disambung sama satu ayat yang mana ayat ini berkaitan dengan pertanyaan sahabat. Kalau pas lagi bulan Ramadan Bapak Ibu tuh bakal sering dengar hadis qudsinya Allah ya, di mana Allah berfirman as-saumuli, bahwa puasa itu adalah untukku ya, wa ana ajzibi. Jadi puasa itu kata Allah adalah untukku dan aku pula yang akan memberi ganjarannya. Itu kalau Ramadan itu pasti ceramahnya gituan ya. Beda dengan sholat, zakat ya, memang bukan mengecilkan sholat, zakat dan sebagainya ya, tapi setiap ibadah memang punya fadilah, keutamaan tersendiri. Jadi beda-beda banget gitu ya, ada masing-masing kelebihannya. Nah ternyata diantaranya masalah puasa ini disambung ayat puasa tadi ya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil quran hudal linnas dan seterusnya, disambung sama ayat tentang bagaimana Allah sangat dekat pada seorang hambanya. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jawab Nabi bahwa aku dekat. Kalau mereka minta, kalau mereka doa, bilang ya, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau mereka minta, kalau mereka mohon sama aku, pasti aku kabulkan. Tapi syaratnya falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Syaratnya mereka harus juga memenuhi panggilan Allah, tetap istiqomah, dawamin ibadah supaya mendapat petunjuk. Nah ini unik ya, jadi puasa itu salah satu ibadah tua bisa dibilang dari zaman Nabi Adam Bapak Ibu ya. Jadi puasa itu bukan baru zaman Nabi Muhammad, sama kayak sholat. Bedanya syariat sholat itu dari nabi ke nabi yang lain itu berubah, sedangkan puasa dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu syariat puasa nggak berubah. Dimulai dari waktu subuh ya, ketika matahari sudah siap-siap untuk naik, belum naik ya, matahari siap-siap untuk naik, masuk waktu subuh, lalu kemudian ditutup waktu maghrib, yaitu ketika matahari tenggelam.